para hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul walid ala waladihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa yu'allimahul kitabata was-sibahata wa rimayata wa alla yarzaqahu illa thayyiba wa ayyuzawijahu idza adraka. Allah marhamna bil Quran. Bapak, Ibu dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa dengan nikmat, rahmat dan maunahnya kita pada kesempatan ini hadir berkumpul dalam satu majelis yang mulia, dalam satu majelis yang agung, yaitu Majalisul Ilm. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita, datangnya kita, kumpulnya kita di sini. Begitu juga susahnya kita dalam perjalanan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala catat nilainya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan bahwa insya Allah hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini, kumpulnya kita di tempat ini, insya Allah didoakan seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, hingga para ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kita semuanya. Karena apa? Fadilah daripada menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluarnya dia dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, hadir dalam kajian seperti ini, fahuwa fi sabilillah, maka ia dicatat susahnya, beratnya, capeknya dia dalam proses menuntut ilmu sampai selesai, maka seperti dicatat orang yang berjihad di jalan Allah. Begitu juga wa innal malaikata latadau ajnihatiha li talibil ilm. Dan begitu juga para malaikat mengembangkan sayapnya memayungi siapa saja yang menuntut ilmu. Ini adalah keberkahan daripada menuntut ilmu. Selanjutnya salawat serta salam mari kita haturkan, kita sampaikan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sekilas sudah disampaikan kaitannya tentang program lembaga pendidikan kita, SD kita. Jadi ada program khusus gitu Ustaz ya. Program khusus kaitannya dengan tahfidz. Tadi ada program bagaimana anak-anak nanti bisa lulus itu bisa hafal berapa juta itu? 5 juz. Ya, jadi targetnya
target bisa 5 juz ini ya. Jadi ini satu bentuk cita-cita yang bagus. Kemudian yang kedua, target umum untuk anak-anak kita ketika lulus di sini berapa juz? 2 juz. Ini satu, kalau kita katakan adalah cita-cita yang bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang lainnya juga. Jadi kita ingatkan sekali lagi kaitannya dengan anak-anak, karena kita punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita. Itu yang pertama adalah bagaimana kaitannya dengan adab, keterampilan, dan pengetahuan. Adab, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Kemudian yang lainnya juga adalah beberapa perkara yang perlu kita ingatkan. Jadi sebelum kita bahas ini, kula tanglet datang ibu-ibu. Ada anak-anak yang kelas 1, Pak, Bapak dulu. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas berapa aja Pak, Pak? Kelas 1 sampai kelas 5. Ya, jadi kita tanya sederhana dulu Pak ya. Jadi ini supaya nanti bisa nyangkut antara harapan orang tua dan lembaga pendidikan. Saya tanya dulu sederhana, untuk bapak-bapak ada yang mewakili kelas 1 Pak? Ada yang punya anak kelas 1? Ada? Ya, sederhana dulu Pak, kita tanya dulu Pak. Sederhana dulu, bapaknya Mas ya. Jadi putranya kalau bangun tidur itu kira-kira merapikan tempat tidurnya enggak? Belum bisa. Ribon Pak. Niki penting kita sepele loh Pak ya, sepele. Kita nggak apa-apa. Bapaknya belakang. Dereng. Niki nanti dicatat loh Pak. Niki sehingga nanti jadi biar ada kerjasama antara sekolahan dan orang tua. Sekarang kelas 1, kelas 2. Kelas 2. Berarti kalau bangun masih dibangunkan ya? Iya. Ini kalau kelas 2, ada yang kelas 2 ini bapak-bapak. Ada yang kelas 2 ini, ada yang bapak-bapak, ada yang makhluk kelas 2. Enten? Iya, kelas 2 Pak ya, kita tanya dulu. Nanti menjadi catatan nggih. Jadi kelas 2 kita tanya Pak, kalau kelas 2 ini anaknya yang kelas 2 selama ini kalau bangun tidur sudah bangun sendiri atau masih dibangunkan? Sudah bangun sendiri. Bapaknya yang dibangunin. Alhamdulillah. Ya, ini baru satu, oke. Jadi ada yang lain kelas 2. Ya, Pak. Tanya, Pak. Jujur mawon nggih supaya nanti Pak. Karena supaya apa? Harapan kita antara harapan orang tua dan sekolahan itu biar sama. Biar sama ya. Jadi kita bisa pesen. Jadi kita pesen kepada ya guru-guru kita. Tanglet Pak, putranipun menawi enjing niku wungu niku perlu diwungokne napa pun wungu piyambak? Kebanyakan masih dibangunkan. Niki kelas 2 nggih. Ada yang kelas 3. Kelas 3 Pak nggih. Kelas 3 nggih ada 2 nggih. Kalau tanglet Pak, nggih. Jadi yang kelas 3 kita tanya, ini tanyanya sudah beda loh ya. Jadi nanti beda kelas sudah beda tahapannya. Kita tanya Pak, untuk yang kelas 3 ini kalau nanti ada Bapak 2 ya tadi ya. Kelas 3 ini Bapak kalau putranya di rumah ini, putranya Bapak napa estri napa jaler Pak? Cucu nggih, cucu. Niki jaler nggih. Kalau tanglet Pak. Kalau ini untuk anak laki-laki, kalau di rumah biasanya itu ketika di rumah itu pagi itu udah punya kebiasaan nyapu rumah apa dereng Pak? Kathah nyapune napa kathah mbotene? Kathah tidaknya. Monggo dicatat sebagai gitu. Pas boleh pripun Mas? Belum anu nggih. Belum ya. Niki yang putri. Dalam apa istri? Putri. Niki beda jawaban nggih. Kalau yang putri juga sama kira-kira
selama ini putrine kalau di rumah itu sudah punya kebiasaan nyapu napa dereng? Belum. Niki sekarang kita masuk yang kelas 4. Ada yang kelas 4 putrane? Ya, ya Pak, ya. Kelas 4, Pak. Jadi kelas 4 ini sedikit. Kenapa ini kita ingatkan biar nanti ada hubungan ya. Jadi biar orang tua pesen kepada ustadznya, tolong ustadz gitu ya. Gitu Bu, Pak. Nggih, jadi nanti biasanya kalau sing ngei tugas ustate gurunya itu lebih dilaksanakan daripada orang tuanya. Ini yang kelas 4 nggih, kita aja kelas 4, Pak. Yang kelas 4 tadi ada berapa orang? 3 orang di sini putra nggih. Kita tanya, putranya ini laki atau perempuan, Pak? Yang kelas 4. Tadi kelas putra nggih, putra. Jadi kita putra, kita tanya ya, jadi kaitannya dengan putra juga sama ya, kalau putra ini sama Pak. Jadi sama kalau kira-kira kalau putra ini kelas 4 tadi, kelas 4 kelas 3 tadi. Kelas 4. Kita tanya kalau kelas 4 ini anak-anaknya sudah kalau pagi itu sudah terbiasa nyapu rumah apa dereng? Dereng. Sampun. Pun terbiasa apa dereng? Sampun. Pripun, Pak? Sampun apa dereng, Pak? Ini jujur-jujuran loh Pak nggih. Jadi jangan nutup-nutup, ini penting ini. Penting karena ini untuk kepentingan anak-anak kita. Pripun, Pak? Ini putrane kakun apa jaler? Putra, belum. Sing ngajenge? Nggih, putra. Nggih, pun biasa nyapu napa dereng? Pun kadang-kadang burun. Nggih. Sekarang yang putri. Sing kelas kawan. Enten, Pak? Pak, nggih. Putun apa putra, Pak? Putra. Putrane putra nggih. Putri nggih, kletanglet. Kalau yang putri, Pak, dari kelas 4 nggih. Niki kalau di rumah sudah biasa napa dereng kalau pagi atau sore itu nyuci piring? Kadang-kadang. Tapi akeh dikongkon napa pun mlampah piyambak? Banyak disuruhnya. Niki penting nggih, jadi sekedhik. Niki sudah kelas 4. Sekarang ada yang kelas 5. Bapak-bapak? Pak? Jadi kalau nggak ada ibu-ibu nggih. Ibu-ibu ada yang punya putra atau putri kelas 5, ngacung tangan, Bu. Iya. Saya tanya yang depan dulu. Ini putranya putri atau putra? Putra. Nggih, jadi ini putra nggih. Jadi putra. Jadi ini kalau putra lebih bersifat pekerjaan putra nggih. Pekerjaan putra. Masih kita sama kalau putra ini ya. Putra ini bapak untuk ibunya. Ini kalau putra sudah ada kebiasaan kalau pagi nyapu napa dereng, Bu? Dereng. Dereng nggih? Dereng. Nggih. Sampingnya tadi kelas 5 kelas nggih. Putra apa putri, Bu? Putri. Saya tanya kalau putri, ini kalau putri tadi ini putrinya ini kalau pagi atau sore biasa nyuci piring apa dereng? Kadang. Nggih. Kemudian yang kedua ini masih karena sampai kelas 5 atau nggih niki? Iya. Juga yang kedua putrinya sudah biasa masak apa dereng? Sudah diajari masak. Kalau disuruh itu artinya kalau nggak disuruh sudah tahu tugasnya belum? Sampun. Berarti kalau masak sregep tapi kalau nyuci belum? Kadang mau kadang boten. Yang lain kelas 5, Bu. Ini baru 1. Yang lainnya ngacung tadi ngacung yang belakang. Yang kelas 5. Ada yang kelas 5? Ada yang kelas 5? Ampun ajrih loh. Durung ini penting. Jadi kita biar orang tua ini punya pesan kepada
ustadz atau guru di sekolahan. Ini penting nanti ini ya, jadi luar biasa kalau nanti itu bisa ada kerjasama, itu betul-betul anak kita nanti ya bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Ada yang kelas 5 belakang? Iya, tanya Bu, putra apa putri Bu? Putra. Kita tanya lagi Bu, kalau putranya ini kalau pagi biasa nyapu rumah tidak? Tidak. Dalam nyapu putri nggih? Enggak pernah nyapu nggih? Sore hari, tapi sudah terbiasa. Jangan disuruh, ya. Ya. Sekali lagi kembali kepada putri, ada yang lagi putri? Kelas 5? Kelas 5? Kelas 5 ada yang kelas 5? Kalau putra rata-rata cenderung tadi. Mungkin yang putra kelas 5. Iya. Ya, tanya Pak ya. Jadi kalau biasa pagi sore biasa ada tugasnya punten. Anak saya siapa cuci piring dan buang sampah. Cuci piring hari ini sudah rutin apa dereng? Sudah. Sore hari. Ya, sudah rutin? Alhamdulillah. Jadi ini ya, jadi ada yang lain? Yang kelas 5? Ya. Bapak, Ibu yang saya cintai, kenapa ini kita sampaikan? Karena sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai kewajiban orang tua secara umum dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dinyatakan di sana bahwa hakul walid ala waladihi ahyusina ismahu wa adabahu wa ayyu'allimahul kitabata wasibahata wa rimayata wa alla yarzaqahu illa thayyiban wa ayyuzawijahu idza adraka. Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu yang pertama adalah memberi nama yang baik. Kemudian yang kedua, memperbagus adab dan akhlak. Adab dan akhlak ini termasuk nanti kaitan dengan tadi. Ya, monggo. Adab dan akhlak tadi kaitan dengan kepekaan anak terhadap, ya nanti akan kita bahas ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyu'allimahul kitabata. Kewajiban orang tua memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, rimayata, ya kaitannya dengan ketangkasan, pengetahuan, ketangkasan. Kemudian keempat, keterampilan. Kemudian yang kelima adalah wa alla yarzaqahu illa thayyiba, anak tidak diberi makan kecuali dari makanan yang baik. Dan yang keenam adalah wa ayyuzawijahu idza adraka, nikahkanlah anakmu ketika telah ketemu jodoh. Atau bisa kita simpulkan hari ini, kalau anak-anak kita hari ini setidaknya ya tanggung jawab orang tua itu seorang-orangnya dua, memberikan ilmu pengetahuan, dan yang kedua menanamkan kepekaan sosial. Tuh loh, kewajiban kita orang tua apa itu? Pertama adalah memberikan ilmu pengetahuan. Yang ini ketika kita orang tua tidak bisa diserahkan ke lembaga pendidikan, ke sekolahan ini. Yang kedua adalah kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu apa? Ya tadi umpamane tadi nggih, jadi dilatih dari anak kecil tadi kalau kelas 1 dibiasakan setiap bangun tidur merapikan tempat tidurnya. Makanya nek lagu-lagu itu ya, bangun tidurku terus gitu, tidak lupa menggosok gigi. Terus habis itu apa? Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Berarti ini memberikan pesan ketika anak-anak kelas 1 itu atau TK itu dirutinkan bagaimana tiap hari itu
kebiasaan yang ringan-ringan dulu, dilatih kepekaan apa? Pokoknya tugas kelas 1 itu adalah ya dari kelas 1 itu adalah pokoknya dia itu bangun tidur dan mau tidur merapikan tempat tidur. Lah monggo nanti nggih. Jadi ini kerjasama, makanya apa? Ya nanti orang tua pesan tolong tolong buatkan jadwal untuk anak-anak selama setahun nanti ben lapor terus di pembiasaan. Nggih ngaten Pak nanti nggih, kepala sekolah. Jadi nanti nggak apa-apa selama 1 tahun nanti ada laporan terus. Supaya Pak anak terbiasa. Ini ketoknya kecil tetapi memang kalau tidak dibiasakan nanti sampai besar nanti anak itu tidak peduli dengan kita nan pripun niki sekolahan. Siap mboten niki? Lah nanti kerjasama nih akhir tahun nanti pemberian hadiah kerjasama dengan orang tua. Bu, niki putrane jenengan sudah kita buat jadwal gini. Jenengan mau beri hadiah untuk anak-anak ibu apa? Nanti lewat kan penato nggih, bukan yang berikan hadiah sekolahan loh nggih. Setuju mboten? Setuju mboten? Sekolahan siap mboten Pak buat jadwal tadi? Siap. Lah monggo nggih. Nanti ini kita sepele. Jadi nanti dari kita kembali kepada kita. Ini kita sepele, kecil-kecil. Ini yang kelas 1 nggih. Ini kepekaan sosial. Dia tahu terhadap apa yang dilakukan. Mungkin juga kelas 2 tadi. Kalau kelas 2 tadi sudah mulai dilatih. Nanti buat jadwal tadi lho nggih. Karena orang tua rata-rata itu sing paling berat gugah anake yen arep sekolah. Walaupun tadi ada yang sudah bangun sendiri, tapi kadang-kadang itu anak itu kon sekolah wangel. Lah nanti apa? Ini dilaporkan kepada Ustadz Us, itu anak saya tuh kalau pagi itu sulit sekali bangunnya. Solusinya piye Us? Lah nanti sekolahan membuat tadi laporan. Ya, nanti anak itu buat laporan setiap hari suruh nulis, nanti dilaporkan kepada guru, tiap minggu dievaluasi. Harapannya apa? Nanti dalam 1 tahun anak itu nanti sudah bisa bangun sendiri. Nanti juga sama, ini kelas 3 juga sama, kelas 2 tadi. Nanti berarti apa? Juga ada hadiah, walaupun kita kecil-kecil loh nggih. Jadi nanti hadiahnya dari orang tua kembali kepada anak, dititipkan kepada ustadznya, kan begitu nggih. Jadi kayak begini, ini anak-anak kelas 2, ini siapa yang nanti diberi hadiah, siapa yang bisa bangun sendiri, nanti dari sekian banyak di data itu nanti diberi hadiah. Purun boten Pak? Purun boten Bu? Oh, penak iki ya. Ini kepekaan sosial, kepekaan yang kecil-kecil. Ini yang kelas 2. Kalau kelas 3 tadi sudah mulai proses nyapu dan nyuci, dibiasakan. Nggih, karena rata-rata tulung Pak. Karena ini kita berbicara kaitannya tentang bahasanya kita Jawa nih. Ngertos nggih? Jawa nih. Ya kalau dalam bahasa kerennya itu ini adalah kaitannya dengan apa namanya afdhalul ibadah. Jadi anak itu mulai diajarkan dengan itu. Ya. Lah itu tadi juga sama kaitannya apa? Jadi di sini dibangun kerjasama. Ya, orang tua tadi kalau kelas 3 tadi bagaimana? Dibuat jadwal, orang tua membuat jadwal atau sekolah membuat jadwal rutin selama setahun. Kalau yang laki-laki ini karena nyapu ini bisa laki-laki dan perempuan, tapi kalau nanti perempuan nanti juga ada khusus ya kaitannya dengan nyuci piring. Tadi ada juga belum ya, kaitannya juga putri nanti termasuk juga adalah nyuci baju. Nyuci baju. Jadi kalau kelas 3 sudah diatur. Nanti gimana? Nanti sekolah membuat jadwal. Minimal dia nyuci baju sendiri. Wah semonongko dijemur kok enggak bersih, dicuci orang tuanya lagi enggak apa-apa. Tapi yang penting anakku wis nyuci rutin dibuat setahun. Kira-kira kalau gitu kepenak mboten Bu?
Nggih, karena ini penting nggih, karena kita ini sering sekali pelajaran kita itu lebih memprioritaskan pengetahuan, tapi kaitannya dengan kepekaan sosial ini yang sering terlupakan. Nggih, tadi ini kaitannya dengan tadi ya, jadi nyuci, kemudian kalau kelas 4 ya tadi sudah mulai latihan masak. Kelas 4, kelas 5 itu ya, tadi kalau yang putri-putri itu adalah sudah dimulai latihan nyuci dan masak. Mungkin nanti terserah mau dibuat bagaimana. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lah monggo, saya yakin ibu-ibu semuanya kalau anaknya bisa gini kira-kira remen boten, Bu? Bapak-bapak remen boten? Wis pokoknya penak. Jadi nanti ya, jadi ini penting di jadwal. Nanti apa? Pokoknya nanti ini yang membuat jadwal dari sekolahan. Nggih, buat jadwal dari sekolahan, pokoknya tiap hari kayak ada absensi tadi, tiap hari ini dilaporkan ke sekolah, tiap hari dilaporkan di sekolahan. Kemudian apa, nanti dievaluasi tiap bulan. Nah, nanti sampai akhir tahun, nanti siapa yang paling bagus sendiri nanti mendapatkan hadiah. Intinya apa? Ini latihan tentang pembiasaan. Kenapa kita perlu membahas ini, Bapak Ibu? Sekali lagi, karena kita punya kewajiban mendidik anak untuk bisa melakukan afdholul ibadah. Apa Bu? Apa Bu? Afdholul ibadah. Lah, ibadah yang paling afdol itu yang bagaimana? Saya tanya Bapak Ibu, ibadah yang paling afdol itu kayak apa? Ibadah yang paling afdol ini yang perlu kita sebagai orang tua. Ibu-ibu, ibadah yang paling afdol itu kayak apa, Bu? 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 Ibadah yang paling afdol itu kayak apa? Jadi kayak tadi, kalau mungkin kalau anak kecil, ibadah yang paling afdol itu kalau anak kecil kayak tadi, bangun tidur dia itu langsung melipati tempat beresin. Itu ibadah yang paling afdol bagi anak. Dia gitu bangun tidur. Kemudian tadi kalau yang gak besar tadi, afdol ibadah bagi mereka itu adalah ketika rumahnya kotor dia langsung ambil. Nggih, ini namanya ibadah yang paling afdol. Mungkin begitu juga ketika kok itu di apa namanya tempat tidur itu kok piringnya pating. Lah anak ini dia sudah tahu, dia langsung ke ya, karena dia tugasnya dia beresin. Iya, cuci. Ini kaitan dengan afdholul ibadah. Makanya para ulama mengingatkan yang dikatakan afdholul ibadah itu adalah ya muqtadul hal. Bagaimana kita mendidik anak bisa melakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan Saya ulangi. Jadi afdholul ibadah, ibadah yang paling afdol itu adalah melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Bahasane kalau wong tua dhisik ki bocah wedok aja ngarep-ngarep nikah. Pane ibaratnya enek tamu mung dinengke. Maksudnya jenenge piye? Ora dimanggake, ora ndang digaweke wedang. Berarti bocah kuwi urung mudeng, urung jawani. Nggih, makanya apa? Dijawane. Maka lembaga pendidikan punya kewajiban untuk tadi diantaranya menanamkan tadi. Melakukan satu amal-amal ibadah yang sesuai dengan tingkat dan kemampuan anak. Itu sederhana-sederhana. Jadi bocah itu radikongkon wis ngerti gaweane. Dari apa? Dari pembiasaan tadi, dibiasakan. Karena apa? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Bukan termasuk umatku kalau dia itu tidak peduli dengan lingkungan. Tidak peduli dengan sosial. Apalagi tulung Bu, hari ini kalau anak itu sudah pegang HP itu kadang-kadang itu Masya Allah makan itu neng dhuwur kasur kan gitu nggih. Nggih.
Wis piring diklemprakne ngono to nggih. Nanti kira oto gini. Ini hati-hati nggih. Padahal orang tua kita itu memberikan pesan itu ora elok mangan yang dhuwur. Ternyata wong tua bisa didik kita, iso ngono kuwi ning kita ora iso didik. Pinter wong tua apa pinter kita? Pinter wong tua kita. Nah ini penting. Jadi ini satu bentuk yang monggo ini kita sederhana mawon nggih. Kita nggak ngaji nggak usah tinggi-tinggi, tetapi ini satu bentuk kerjasama yang perlu dibangun antara orang tua dengan sekolahan. Sehingga apa harapannya? Karena Masya Allah hari ini muncul anak-anak yang pinter ning ora mudeng. Betul Pak? Hari ini itu karena pinter dia itu pengetahuannya luas ning ora mudeng. Wong tuane pesel kuwi mung anak mau ngongkang-ngongkang dolanan. Ini yang salah siapa ini? Yang salah kadang-kadang kita sendiri karena kita tidak membiasakan. Iya wis omahe reget. Nggih, piring pating klontang. Pating jepaprah. Lha kadang-kadang wong tua nesu-nesu lah sing jangan nyalahkan anak, ini adalah kesalahan kita karena kita tidak membiasakan diri kepada anak-anak kita. Maka kita sampaikan nggak apa-apa. Ustadz, anak saya kayak begini, laporkan dengan sekolahan. Biar ada kerjasama antara orang tua dengan sekolahan. Harapannya apa? Ini bagian daripada pembiasaan. Sehingga Pak harapan nanti punya target sekolahan itu. Lulus diantaranya target yang lain kaitan kepekaan sosial. Kalau kelas 5 atau kelas 6 wis iso nyuci dhewe, wis iso masak. Ini luar biasa. Sehingga apa nanti kalau berarti gimana? Kalau nanti tidak mengerjakan berarti ada hukuman-hukuman. Ya. Karena apa? Bapak Ibu bahwa ini termasuk afdol ibadah, mengerjakan seperti ini nilainya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Tolong saya ulangi ya. Ngajarin kayak ini anak itu bisa ngerti, paham, jawani, anak bisa seperti itu, maka anak ini melakukan satu amal-amal ibadah yang nilai pahalanya melebihi orang yang iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Dinyatakan di sana bahwa ya dikatakan di sana di dalam juga Sahih Muslim, mangkana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang membantu hajat saudaranya, meringankan kesusahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan dia. Barang siapa yang meringankan beban orang tuanya, maka Allah akan meringankan dia, akan membantu dia. Makanya bedanya kita dengan anak-anak kita gitu. Kalau kita dulu dimanapun kita berada wis iso njawani, mengerjakan sesuatu nggak perlu digong wis ngerti. Tapi kalau anak kita yen ra digong ora, bahkan wis digong-gong iku ora. Betul enggak? Betul. Ini makanya ini butuh, ini masalah kita. Padahal dinyatakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wali an amsiya ma'ahin fi hajati akhihi ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadal masjid masjid Madinah syahron. Dikatakan di sana ada seseorang yang dia itu meringankan beban saudaranya atau meringankan beban orang tua. Kalau anak ibaratnya orang tuanya itu wis kerja sedina utuh, kemudian anak di rumah itu wis resik-resik kabeh, omahe resik. Nggih, bajune wong tua yo resik kabeh wis
cuceni. Piring-piringnya wis kemplontang resik kabeh. Iya. Maka anak bisa seperti ini, nilai pahala dia melebihi orang yang iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Tapi ngini ki yo angel mboten? Angel, Pak. Itu loh gitu. Jadi kajian kita hanya ini aja gitu loh. Jadi ini kaitannya dengan perkara ya, tapi ini satu bentuk amal ibadah yang paling afdol. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu bahasanya sing paling gampang njawani. Atau bahasa Arabnya itu adalah bagaimana membimbing anak untuk bisa melakukan amal ibadah yang terbaik. Kalau kita ini bisa begini, Masya Allah Pak Bu, jenengan itu Masya Allah, kita Alhamdulillah. Karena hari ini kita menyadari anak-anak kita kadang setingkat SMP, SMA itu kadang-kadang urung jauh. Karena memang tidak kita biasakan. Bisa jadi karena jenengan salah didik. Misane wis sinau terus isih kon iya, isih kon nyuci piring. Misane akhirnya ketika itu nanti terlambat, kok ketika anak sudah besar kita wis ora kuat, anak ora ngerti gawean, lagi kita sambat. Sing salah siapa? Kita. Maka ini penting sekali tadi. Ini adalah kaitannya dengan afdalul ibadah. Apa itu? Njawani. Sekali tadi nggih, sampai diceritakan di sana ya kaitannya dengan kisah ini ya, diceritakan di sana bahwa suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang iktikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampirinya. Ya. Kemudian apa? Ibnu Abbas itu melihat kok ada orang itu yang murung. Jadi yang lainnya itu senang, bahagia. Di sawang itu kok mau meneng wae ning pojokan, ditanya, "Kamu itu sedang ngapain?" Ya Allah, saya itu dino iki itu saya itu detlen kon nyaur utang. Begitu nggih. Lah terus pas ada duit iki. Akhirnya apa? Ya sudah gini, tunjukkan. Ya, mana orang yang tidak kamu sahur utang? Loh, bukankah kamu iktikaf di Masjid Nabawi ini? Dia mengatakan, saya ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ya, barang siapa yang berjalan memenuhi keperluan saudaranya dan menyampaikan hajatnya, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 10 tahun. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Okay. Atau juga dalam riwayat yang lain, ya, padahal dinyatakan di sana, sedangkan iktikaf di masjid dalam rangka mencari ridha Allah itu mampu menjadi penghalang antara dia dan neraka, ya, jauhnya 3 parit. Yang 1 parit jauhnya itu seperti jauhnya timur dan barat. Artinya apa? Ini kaitannya tentang ya bahwa ilmu jawani itu merupakan satu amal ibadah yang luar biasa. Berarti apa? Ini menanamkan anak agar kepekaan sosial, pekae yen wong tua kesel itu kudune anak kepiye. Makanya juga sama, perlu juga ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Jadi makanya juga sama kerjasama tadi. Satu sisi sekolah membuat tugas, di sisi yang lain orang tua nanti mengontrol. Termasuk juga kalau perlu ada satu bentuk sanksi. Kalau sampai pagi itu pekerjaan urung di rampung nih, ora usah dikei sangu. Lagi. Tapi kadang-kadang itu wah penak, wah anak ora seko. Lah nanti gak apa-apa, nanti dilaporkan aja. Berarti kalau disanksi wong tua nanti malah anak ra sekolah, karena anggapannya ra sekolah
dilaporkan sama ustadz gurune, ini gini. Nanti ben dihukum di sekolahan. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kaitannya dengan tugas kita. Ya, jadi tugas kita sebagai orang tua bagaimana jawabnya anak. Lah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang kita sampaikan pada pagi ini sederhana nggih Bapak Ibu nggih. Ning prakteknya mengke ketoke gampang napa angel niki. Lah ini mumpung ini kan liburan toh nggih. Ini kan liburan, monggo ini dilaporkan nanti disampaikan kepada. Jadi mumpung nanti harapannya ketika nanti anak sekolah itu sudah ada satu bentuk jurnal tadi jadwal, sehingga nanti ada satu bentuk buku apa itu namanya? Buku komunikasi itu nanti ada tugas seperti kita Ramadan itu setiap hari dibawa pulang ke sekolahan lagi, nanti apa biar dicek harapannya bagaimana anak-anak kita nanti lulus dari sini wis wah nih Masya Allah kalau anak-anak kita lulus Jawa itu Masya Allah wong tua itu seneng Pak, bahagia alhamdulillah ya, aku ora rugi leh nyekolahke, ora rugi yang ngetokke duit akeh. Ya, karena apa Bapak Ibu hari ini penyesalan orang tua itu di sekolah ke dhuwur-dhuwur wong tua rekoso wong tua kesel anak mung meneng. Kadang-kadang wah rugi aku nyekolahke anakku dhuwur-dhuwur Masya Allah. Ya teko omah mung ngongkang-ngongkang anak nyuci mung anak meneng. Wong tua nyuci, wong tua itu nyapu, wong tua nyambut gawe, anak mung nyawang wae. Itu Masya Allah. Ini karena kesalahan kita. Maka ya satu bentuk kerjasama yang perlu kita bangun agar anak-anak kita tadi baik. Jadi sekali lagi kewajiban orang tua pada dasarnya adalah memberikan ilmu kaitan dengan kepekaan sosial. Yang kedua ilmu pengetahuan. Lah itu nanti monggo ini nanti bisa dikerjasamakan dengan sekolahan. Maka kalau ini bisa Masya Allah nanti insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang baik. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang dapat kami sampaikan sederhana, tapi semoga yang sedikit ini nanti bisa menjadi PR kita semuanya ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak, jadi taklimnya sederhana saja, tetapi kalau ini bisa berjalan saya katakan sudah luar biasa. Dan kita minta, tapi saya sampaikan tadi setuju semua toh Bu? Setuju semuanya toh? Setuju toh? Berarti nanti sekolah wani piro kan nonton nggih? Lah gitu loh ya. Lah wani piro kan gitu ya, enggak apa-apa nanti ya. Jadi ya saya katakan nanti. Ya nanti dilihat dulu kalau satu tahun nanti ada perubahan insyaallah nggih. Jadi nanti ini satu ilmu sederhana tapi insyaallah bermanfaat kita semuanya. Demikian dari yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebelum kami akhiri monggo kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Jadi semoga ilmu ini sederhana. Ini namanya katakan ilmu nafik. Ilmu nafik itu Pak, ilmu yang langsung bisa diterapkan dan kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberikan ilmu nafik. Ilmu yang memang langsung bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Makanya monggo sebelum kajian kita tutup sama-sama saya pimpin kita membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kami dan manfaatkanlah ilmu-ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kami. Amin. Dan nanti kalau kita pengen mencari sumbernya bisa dibuka bab doa dalam kitab Bulughul Maram. Ada doa ini. Jadi kurang demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah
atau kekeliruan kami minta maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.